Hello guys, welcome back again with me, Mr. Ali. Today, ini saya akan mencoba untuk sharing lagi tentang game selanjutnya. So, apa game yang akan kita bahas hari ini? Sebelumnya, jangan lupa like video ini, share apabila bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ya, nyalain loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari Mr. Ari untuk mengupdate game-game yang bisa kalian gunakan di kelas masing-masing. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang game whispering. Apa itu game whispering? Oke, jadi dari namanya saja, whispering adalah berbisik. Maka permainan ini adalah mengasah listening sekaligus writing dari peserta didik kita. Jadi whispering dari berbisik itu mengasah listeningnya, dari writing nanti dalam permainannya akan mengasah tulisan mereka dalam menulis bahasa Inggris khususnya. Eits, jangan lupa whispering ini bukan hanya untuk permainan dalam materi bahasa Inggris saja, melainkan kita bisa memainkan game ini di semua materi. Contohnya saja, kita bisa memainkan whispering ini di materi matematika, bisa, bahasa Indonesia, bisa, dan materi-materi yang lainnya. Karena ini mengasah kosakata dan daya ingat mereka di dalam mengingat. Bagaimana sih level dari permainan ini? Level dari permainan whispering ini bisa kita mainkan di berbagai level. Bisa elementary, bisa intermediate, atau upper intermediate. Jadi kita bisa permainan atau kita bisa memainkan game ini di anak TK juga bisa, anak SD juga bisa, SMP juga bisa, atau SMA juga bisa, bahkan di luar SMA juga bisa, atau umum para mahasiswa. Intinya bagaimana cara kita mengemas permainan ini agar sesuai dengan umur mereka dan sesuai dengan materi yang kita gunakan. Oke. Tadi terkait level, sekarang tentang tipe. Kalau tipe permainan ini adalah permainan grouping. Jadi kita bisa memainkan whispering game ini melalui grouping atau permainan kelompok ya. Kemudian apa alat-alat yang kita gunakan dalam whispering ini? Cukup simple. We only need board marker. Kita hanya membutuhkan board marker atau spidol dan papan tulis apabila di dalam kelas. Kalau di luar kelas, kita bisa memanfaatkan bisa board marker, bisa pen or pencil, atau bisa clipboard yang biasa kita bawa. Jadi itu kita bisa permainkan atau kita bisa mainkan di outdoor ataupun indoor ya. How to play it? Bagaimana sih cara memainkannya? It's so simple, cukup simple sekali. Langkah pertama yaitu cukup kita membagi beberapa kelompok dari siswa yang ada di kelas kita. Seandainya semisal saja ya, kita mempunyai murid sebanyak 15. Kita bisa mengelompokkannya menjadi 3 kelompok, 5, 5, dan 5, atau sesuai dengan kebutuhan para teacher semua di rumah. Setelah kita membahas atau kita membagi kelompok, kita akan tentukan dulu tema yang akan kita mainkan. Contohnya, kalau di kelas kita sedang ada materi tentang simple present, maka kita bisa memasukkan dalam wacana sentence yang akan kita bisikkan kepada siswa, yaitu tentang kalimat atau susunan kalimat dalam simple present. Itu kalau dalam segi bahasa Inggris. Atau kita bisa menguji anak dari segi pemahaman kata. Kan banyak sih dalam bahasa Inggris itu kata yang mirip-mirip. Contoh, she sees sea in the sea. Nah, otomatis anak itu akan terkecoh. Kata apa sih yang dibisikkan teman ke temannya sampai nanti di final temannya yang harus menulis nanti. Seperti itu. Kalau untuk materi yang lain, gampang. Kalau matematika kita bisa mengasah whispering ini dengan cara apa?
kita membuat sebuah penjumlahan, perkalian maupun campuran, terserah, dari guru menentukan sebuah wacana. Contoh, 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan berapa? Nah, otomatis anak-anak kan akan mengingat apa yang direkam oleh peserta paling belakang menuju ke peserta selanjutnya sampai di murid yang harus bertugas untuk menulis, seperti itu. Oke, selanjutnya jangan lupa membuat peraturannya agar permainan ini berjalan dengan lancar. Ingat, anak-anak tidak boleh membisikkan dari, contoh di sini kan seperti ini ya, kita ada 3 kelompok, tadi kan 15, saya contohkan ada 15 anak dalam satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok, otomatis satu kelompok adalah 5 anak. Nah, 5 anak ini akan berjejer menjadi 3 baris. Nah, untuk anak yang paling belakang, mereka tugasnya adalah melihat catatan guru, dan guru posisinya berada di belakang baris siswa. Ya, guru berada di paling belakang bersama siswa yang paling belakang di barisan per kelompok tersebut. Nah, tugasnya siswa yang paling belakang adalah melihat statement yang ditulis guru. Kemudian, kalau anak yang paling belakang ini sudah melihat, maka dia harus mengingat-ingat benar statement, kalimat atau kata apa yang ditulis guru itu tadi. Kalau sudah direkam, maka tugas siswa yang paling belakang membisikkan ke siswa depannya, membisikkan lagi ke depannya, membisikkan lagi ke depannya, dan sampailah di siswa yang paling terdepan. Apa tugas siswa paling terdepan? Tugas siswa paling terdepan adalah menulis apa yang telah dibisikkan dari siswa paling belakang sampai siswa keempat. Jadi tugasnya yang depan itu paling berat. Paling berat kenapa? Karena dia harus merekam semua kata yang disampaikan oleh teman-temannya di belakang tadi, dan dia harus menulis. Menulisnya pun harus benar. Kalau tidak benar, maka tidak dapat poin dari kelompok tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, jadi seperti itu. Eits, bukan hanya itu, kita juga bisa merandom lagi. Dari babak pertama, yaitu siswa tadi kan yang sudah menulis sama siswa yang paling belakang tadi, nanti mereka akan bertukar posisi. Contohnya, siswa yang paling depan tadi yang barusan menulis, dia harus geser ke belakang. Maka posisinya akan menjadi seperti ini. Siswa yang kedua tadi tugasnya menjadi menulis, dan siswa yang pertama yang baru menulis tadi akan tugasnya yaitu melihat statement dari guru. Begitupun seterusnya, muter terus sampai nanti guru menentukan berapa banyak statement atau game itu dimainkan, sehingga kita bisa menemukan siapa pemenang dari kelompok tersebut. Oke, jadi itu cara bermainnya. Dan jangan lupa aturannya juga tidak boleh berbisik terlalu keras. Jangan sampai kelompok sampingnya atau kelompok yang lain mendengar bisikannya karena statementnya sama. Ya, dan jangan sampai siswa atau setiap kelompok melihat tulisan jawaban temannya. Maka kita harus melindungi tulisan kita atau menutupi atau kita tutupi jawaban dari siswa itu, sehingga kelompok yang lain tidak bisa mencontek jawabannya. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara menentukan siapa yang pemenangnya? Gampang sekali. Nah, siapa yang mendapatkan poin dan yang benar menulis sesuai dengan apa yang ditulis guru dan ditulis oleh siswa di papan tulis tadi, maka akan mendapatkan poin di setiap sesinya. Maka guru akan menilai siapa tulisannya yang paling benar. Loh mister, lah kalau ada kelompok yang paling benar, ada 2 kelompok yang benar, bagaimana cara memilihnya? Ya, pilih yang paling cepat siapa menulisnya. Meskipun ada 2 kelompok yang jawabannya benar, tapi lihatlah siapa yang berhasil menulis pertama kali, maka dia yang mendapatkan poin. Begitupun selanjutnya. So, it's so easy, right? Permainan ini bisa kalian lakukan di kelas kalian masing-masing. Oke, mungkin itu saja game yang bisa Mr. Ari share for this
notification. Tunggu video selanjutnya dan jangan lupa like this video, comment this video, and subscribe, bunyiin loncengnya. Jika kalian ingin request game selanjutnya, silakan tulis di komentar game apa yang ingin kalian tanyakan, dan Mr. Ari akan mencoba untuk share bagaimana cara memainkan game yang kalian tanyakan. Thank you so much and see you in the next video. Bye.